Baiklah, kali ini saya akan membuat tutorial dalam pelatihan uji sekolah di pemesinan CNC. Jadi nanti di pemesinan CNC ada ujian pertama, yaitu membuat gambar di Mastercam dan mengambil program G-code-nya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke pengoperasian mesin dan memanggil program G-code dari Mastercam. Nah, pertama kita akan buka Mastercam. Di sini yang kita gunakan adalah Mastercam X5. Ya. Setelah itu, ini sudah terbuka. Di sini ada ukuran inci. Jika kita terbiasa dengan ukuran metris, maka kita bisa melakukan klik setting, kita ke konfigurasi, kita pindahkan ke ukuran metris. Kita centang. Nah, ini menjadi ukuran metrik. Nah, selanjutnya, jika pada layar yang kita tampilkan itu tidak tampil sumbu koordinat, maka kita bisa tekan F9. Tapi jika sudah tampil, tidak usah ditekan F9. Jadi F9 pada keyboard berfungsi untuk memunculkan sumbu koordinat atau menghilangkan sumbu koordinat. Nah, setelah itu kita akan membuka job sheet-nya. Ini job sheet yang kita kerjakan, ya. Dari pandangan isometrisnya seperti ini, pandangan depannya dengan tebal benda kerja 20, dimensi benda kerja 40 kali 40. Ya. Selanjutnya, maka kita akan memulai dari gambar pandangan atas depan ini, ukuran persegi 40 kali 40. Kita klik create rectangle, kita aktifkan anchor to center-nya. Di sini kita klik 40. Sini 40. Setelah itu kita klik di pas tengah dari koordinat. Nah, ini kita dapatkan gambar di segi 4, 40 kali 40. Kita enter. Selanjutnya dari gambar ini ada kotak kecil yang di dalamnya dengan dimensi 32 kali 32. Gambar lagi di sini ukurannya 32 kali 32. Enter. Di job sheet-nya ini ada fillet dengan radius 5 di sudut-sudutnya ini, dan ini ada seperti fillet tapi terbalik dengan radius juga 5, dan di sini ada radius 1. Nah, kita fillet, klik fillet entities, R-nya 5, kita klik garis-garis yang akan kita fillet. Untuk yang sebelah sini, ini kita gunakan membuat pakai lingkaran, jari-jarinya 5. Kita klik di ini 2, jari-jarinya 5 juga, enter. Selanjutnya kita trim, kita aktifkan divide delete-nya, kita hapus garis-garis yang tidak kita gunakan. Ya. Sini juga kita hapus garis-garis yang tidak kita gunakan. Sudah selesai, karena di sini pojok sini ada filletnya juga dengan radius 1 mili. Kita fillet juga di posisi sini radius 1 mili. Oke, selesai. Untuk selanjutnya di sini ada 2 lingkaran.
dengan diameter satunya 18 dan satunya adalah diameter 22. Kita klik lingkaran, diameter kita isi 18, kita cari titik tengahnya, nah, enter. Selanjutnya kita ngisi lagi diameter 22, kita tentukan titik pusat lingkarannya, enter, selesai. Setelah itu kita matikan programnya, tekan escape agar perintah untuk membuat lingkarannya selesai. Gambar telah terselesaikan, selanjutnya adalah cara pengerjaannya atau istilahnya toolpad kalau di dalam Mastercam. Ya, untuk kita toolpad dari gambar kerja ini, kita klik view, toggle operation untuk menampilkan operasi manajernya. Di sini muncul operation manajernya. Lalu kita pilih mesin tipe, kita milih default. Di sini akan muncul mesin group properties. Nah, propertiesnya kita buka, ada file, tool setting, stock setup. Stock setup kita klik. Ini adalah pengaturan dimensi benda kerja yang akan kita kerjakan nanti. Karena tadi dimensi benda kerjanya adalah 40 kali 40 dengan tebal 20. Nah, kita bisa isikan di sini 40 kali 40 Y-nya, X-nya dengan ketebalan yaitu di Z yaitu 20. Kita centang. Kalau kita lihat di pandangan isometris maka akan muncul dimensi ini 40, 40 dan tebalnya di sini adalah 20. Setelah itu kita tool pad group 1, klik kanan. Kita milih mill toolpad, maka kita menggunakan kontur, yaitu pengerjaan kontur. Ini bisa kita kasih nama ujian sekolah. Nah, tentang akhirnya keluar chaining atau chaining ini kita pilih garis yang akan kita kerjakan, garis jalur tool yang akan kita mengerjakan. Itu diklik akan muncul tanda panah seperti ini. Jadi kalau panah seperti ini biasanya dia akan mengerjakan bagian dalamnya dari garis. Maka kita balik agar pengerjaannya berada di luar garis. Centang. Akan muncul pemilihan toolpad kontur. Setelah itu kita klik di tool. Kita belum punya tool di sini, data toolnya kita cari di select library tool. Kita ambil mill 8 flat, yang flat ya. Karena di sini banyak sekali tool, kita kalau dicari filter ini banyak sekali model tool. Ada yang tool bull, facing, chamfer dan macam-macam lainnya. Kita cukup gunakan yang flat aja untuk yang ini kali ini. Kita ambil yang 8, kita centang. Maka akan muncul di sini flat tool 8, tool diameter 8, radius cornernya 0. Ini kita bisa lakukan pengaturan cutting speed-nya bahan. Kalau misalnya menggunakan aluminium, cutting speed sekitar antara 150. Ya, akan ada muncul feed rate dan spindle mesinnya, putaran spindle mesinnya. Ini tergantung dari bahan yang akan kita gunakan untuk ujian nanti. Misalnya aluminium atau besi keras, besi baja, atau PVC. Ya, kita lihat cutting speed-nya berapa, nanti kita isikan di sini. Cut parameter untuk kali ini kita habiskan, jadi stok to live on wall-nya 0, stok on floor-nya juga 0, jadi nanti hasil pekerjaannya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ini di left, posisinya ini di tip, jadi tip ini adalah posisinya di ujung dari end mill-nya. Kalau
di center. Ini jika posisi end mill bolt ini maka di tengah-tengahnya dari senternya. Dan kalau ini kita gunakan tip di ujung end mill. Deep cut, pengaturan deep cut kedalaman setiap penyayatan, 1 kali penyayatan di benda kerja. Maksimalnya di sini saya atur 2 mili setiap penyayatan. Finishingnya 1 kali finishing dengan ketebalan finishingnya 0,5 mili dari floor, dari lantai. Let in out ini adalah pengaturan jalur masuk keluarnya pahat ke benda kerja. Entry motionnya ini saya gunakan 50% dari diameter end mill, jadi 4. Langsung kita ke multipace. Multipace yaitu penyayatan ke sampingnya dari end mill ke benda kerja. Di sini saya isikan 2 kali penyayatan. Dengan sekali penyayatan saya 3 mili ya, 3 mili. Untuk finishingnya 1 kali dengan ketebalan finishingnya dari dindingnya nanti 0,5. Setelah itu ke linking parameter saya setting ke absolute semua, retract-nya, feed plane, persiapan untuk kecepatan untuk mulai kerjaan, top of stock-nya 0 dari permukaan benda kerja, dan kedalaman terakhirnya kalau dari gambar di sini kedalaman terakhirnya di sini adalah 5 mili. Maka di sini saya isi absolute min 5 titik. Ya, kita centang. Nah, di sini akan muncul jalur dari pekerjaan itu. Ya, kita view to present tadi yang ini kalau kita simulasikan kerjaannya. Kita start. Nih, kerjaan kontur yang kita. Selanjutnya kita lanjut ke pengerjaan bagian dalam. Karena di bekerja ini ada diameter 18 dan 22. Ini kalau pandang isometrisnya. Maka klik kanan mill toolpad, kita menggunakan pocket. Ini kita klik garis pocketnya yang lingkaran luar dulu. Nah, ini kita balik agar penyayatannya ke dalam. Kita tunggu masih loading. Pocket toolnya masih kita gunakan tool yang sama, diameter 8. Cut parameter untuk ininya masih saya hapuskan juga 0 dari wall dan dari floornya. Rogging atau roughing-nya kita gunakan bentuk alur pocketnya nanti saya gunakan karena bentuknya lingkaran lebih banyak saya gunakan terus spiral. Entry motion adalah pergerakan pahat masuk ke dalam benda kerja. Maka ini saya gunakan posisi helix ya. Ada rem, ada helix. Ya, finishing ini pas 1 kali, spasinya 2,5 mili dari setiap gerakannya. Let in out-nya bisa diperkecil ke 75%. Ini 75%. Deep cut kedalaman penyayatan 1 kali kedalaman kita 2 mili. Ini singkatnya 1, finishingnya 0,5. Nah, terus ke linking parameter sama kita absolutkan semua. Nah, untuk ininya kita lihat dari gambar, ini kedalamannya adalah 5 dikurangi 2, jadi kedalaman di samping ini adalah 2 mili.
min 2. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita melakukan pengaturan di pocket yang kedua. Mil toolpad pocket. Kita klik garis yang kedua. Posisinya garisnya ke luar, maka kita balik ke dalam. Kita centang. Ya. Agar garis ini tidak menghalangi pekerjaan kita, maka kita bisa menonaktifkan. Jadi tanda airnya ini kita hapus. Toolnya masih kita gunakan 8, cut parameternya masih sama, entry motionnya, wrappingnya kita gunakan terus spiral, entry motionnya tetap helix, finishingnya masih sama, deep cut-nya juga masih sama. Tinggal kita rubah linking parameter ini menjadi min 5 sesuai dengan gambar kerja. Centang. Udah. Kalau semuanya akan kita simulasikan. Bentar, kita tunggu loading. Masih loading. Ini kita klik semuanya, select all operation. Jadi maka tanda centangnya akan ada di semua folder toolpad-nya. Setelah itu kita klik verifikasi. Ketika kita jalankan. Ya. Hasil pekerjaan sesuai dengan gambar kerja. Sudah. Ini selesai. Ini bisa kita ambil G-code-nya dengan klik J1 ini. NC file tentang ujian sekolah, misalnya ini kita simpan. Filenya kita simpan. Proses penyimpanan NC file. Nih. Nah, ini nah, ini adalah G-code yang sudah kita buat tadi. Ini G-code-nya. Ini yang akan kita copy menggunakan flash disk nanti dan akan kita masukkan ke dalam mesin CNC. Sekian tutorial dari saya untuk pembuatan program sederhana di ujian sekolah SMK Duanjiwan di bidang pemesinan CNC, dan selebih dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.